Saya merasa prihatin sekali dengan peristiwa yang terjadi kemarin, hari Minggu tanggal 18 Januari 2026, di mana seorang mantan suami menikam mantan istrinya di gereja Katolik di Sorong, dan mantan istri ini juga sedang menggendong anak dari mantan suami. Nah, tidak tahu apa yang melatar belakangi semua peristiwa atau kejadian ini, tetapi saya sendiri merasa bahwa ini tindakan yang sangat-sangat memilukan untuk kita di Papua. Karena bagaimana kita sering mengatakan bahwa perempuan Papua yang melahirkan generasi Papua. Nah, kita juga sering mengatakan bahwa tanah adalah mama. Tetapi dengan peristiwa-peristiwa seperti ini itu sangat memilukan sekali dan menggambarkan ke kita orang Papua bahwa keamanan atau keselamatan atau kenyamanan atau perlindungan buat perempuan Papua di tanah Papua itu sama sekali belum layak atau belum terpenuhi. Nah, tindakan-tindakan ini akan terus berulang kalau di kita orang Papua itu sendiri belum mengambil komitmen bagaimana kita memperlakukan perempuan-perempuan Papua itu sendiri. Kita kemarin sempat viral di media sosial, ada beberapa perdebatan yang mengatakan bahwa laki-laki Papua itu harus kawin banyak. Ada yang juga bilang bahwa ada yang sampai mengatakan bahwa perempuan Papua itu tolol kalau jalan buka celana kiri kanan atau buka celana sembarang terhadap laki-laki yang tidak bertanggung jawab. Atau ada yang perempuan juga yang mengatakan bahwa dia, walaupun ini candaan, tetapi banyak yang menanggapinya serius, karena dia mengatakan dalam postingannya bahwa kelak kalau dia kawin lagi memberikan kebebasan kepada suaminya untuk kawin banyak seperti itu. Nah, sekarang mau laki-laki Papua kawin banyak atau punya istri banyak, menjadi pertanyaannya itu apakah perempuan yang dia kawin banyak itu memiliki kenyamanan atau memiliki keamanan atau memiliki kebebasan atau merasa nyaman dari semua intimidasi, kekerasan, penganiayaan, bahkan tindakan pembunuhan yang baru saja terjadi di Sorong itu. Belum lagi kita bicara soal dari sisi pendidikan, belum lagi dari sisi kesehatan. Nah, Desember lalu kan kita sempat dihebohkan, Desember atau November sempat dihebohkan tahun lalu 2025 sempat dihebohkan dengan peristiwa seorang ibu hamil meninggal karena terlambat ditolong atau mendapatkan penolakan dari berbagai rumah sakit yang ada di kota Jayapura, bahkan dan juga Kabupaten Jayapura. Nah, di mana kita bilang harus kawin banyak supaya memiliki anak banyak, tetapi dari lain sisi perempuan itu belum merasakan kenyamanan, belum merasa aman sendiri. Lain sisi juga pelayanan kesehatan, pendidikan itu belum mumpuni atau memadai untuk keselamatan nyawa dari perempuan itu sendiri, bahkan anak yang akan dia lahirkan seperti itu. Nah, jadi menurut saya segala sesuatu yang kita pikirkan atau kita bayangkan untuk ingin kita lakukan, bagaimana kita harus memberikan juga apa alternatif atau memberikan juga apa yang kita perlu siapkan untuk tetap menjaga generasi Papua itu tetap ada. Kita tidak hanya melahirkan mereka, tetapi di usia-usia muda mereka, mereka terjumus ke hal-hal yang negatif seperti miras dan pergaulan lain-lainnya, sehingga mengakibatkan mereka meninggal di usia muda. Kita tidak bisa menyalahkan masifnya program
pemerintah ke kolonial Indonesia di tanah Papua. Karena itu bagian dari strategi mereka untuk bagaimana menghilangkan atau memusnahkan uh, manusia Papua itu sendiri. Dalam situasi seperti ini, dalam ketidakpastian soal rasa aman bagi perempuan Papua, dan juga ketidakpastian dalam pelayanan kesehatan bahkan pendidikan, dan sangat tidak baik, sangat tidak layak di Papua ini. Terus kita mengatakan harus punya anak banyak. Sekarang jaminan kesehatannya apa? Jaminan pendidikannya apa? Jaminan apa penghidupan yang layak bagi perempuan Papua itu apa? Saya pikir ini yang harus menjadi kita punya renungan, kita punya uh, harus kita harus berpikir bersama supaya kita bisa menciptakan alternatif dan solusi yang lain. Saya pikir untuk melahirkan generasi Papua tidak harus kawin banyak, tidak juga memiliki banyak istri. Saya pikir saya pikir menurut menurut saya untuk melahirkan generasi Papua tidak harus kawin banyak. Tetapi menurut saya bagaimana semua fasilitas yang mendukung kehidupan yang layak bagi generasi Papua itu harus diciptakan. Semua fasilitas yang mendukung buat perempuan Papua rasa nyaman itu harus ada. Maka saya pikir satu perempuan itu mampu untuk melahirkan uh, 7 atau 8 generasi, 8 keturunan. Dan itu sudah terjadi dan sudah ada. Di kampung-kampung kita bisa lihat bagaimana mau Papua itu mampu melahirkan sampai 12 anak, mampu melahirkan sampai 13, seperti itu. Nah itu ada buktinya, dan satu perempuan Papua mampu melahirkan sebanyak itu. Tapi kembali lagi ke tadi yang saya sampaikan, apa yang kita siapkan, khususnya laki-laki Papua, apa yang kita siapkan buat generasi Papua itu sendiri, untuk dia mendapatkan kehidupan yang layak, kesehatan yang layak, pendidikan yang layak. Apa yang kita siapkan buat perempuan Papua itu sendiri, bahwa supaya dia merasakan kenyamanan, tidak ada dalam intimidasi, tidak ada dalam tindakan kekerasan, tindakan fisik, bahkan tindakan sampai dengan tindakan pembunuhan. Kalau mau generasi Papua itu tetap terus ada, maka kita harus menghargai perempuan Papua, setiap perempuan Papua yang melahirkan generasi Papua, apapun latar belakangnya, apapun sukunya, apapun asal daerahnya. Tapi semua perempuan Papua dimanapun mereka berada dalam kondisi apapun, laki-laki Papua itu harus menjadi pelindung buat mereka semua. Thanks.